Allah Bapa, kami berterima kasih karena permohonan pengundangan-Mu. Kami setiap hari di hadapan-Mu, kami menunggu. Kami terus menunggu sampai Engkau berbicara kepada kami. Bantu kami bisa masuk dan menunggu. Engkau pasti memberkati kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini kita membahas Amsal pasal ke-8. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hoki dan saya sediakan PPT ya. Tadi saya sudah naik sekali dan saya lupa membawa naik ya. Sudah siap ya, kita lihat PPT-nya ya. Pagi ini kita membahas satu Amsal pasal 8, yaitu Lady Wisdom, yaitu seorang wanita. Saya ada satu foto ya dari ring ini. Kalau kalian senang membaca firman ini ya, itu bisa membaca tuh link Bible Project ya. Kita di sini membaca firman Tuhan, kita melihat tuh ayah berbicara kepada kita. Tuhan kita seperti Tuhan Allah ya, Bapa kita yang berbicara kepada kita. Amsal pasal 1 sampai ke pasal 8 adalah satu posisinya, yaitu ada Lady Wisdom, yaitu seorang perempuan yang penuh dengan hikmat. Yaitu bahasa Ibrani ya, namanya hotma ya. Sepertinya tuh memarahi ibu, maksudnya membentak ibu ya. Itu tidaklah sulit untuk dihafalkan, diingat, dan kita lihat lembaran kedua hotma, yaitu ada kata seorang wanita. Yaitu di Amsal pasal 8 ini yang membicarakan satu, yaitu seorang Lady Wisdom yang kita melihat. Kita lihat satu Amsal pasal 1 sampai 9 ada 4 hal yang sangat terkenal, yaitu pertama ada ayah ya. Yang pertama dikatakan mesti mendengar nasihat ayahmu. Yang kedua ya, anakku itu sudah dikatakan kamu mesti, yaitu sudah dikatakan 22 kali ya. Kita tahu bahasa Ibrani ada 22 kosakata. Dan juga kita tahu inti dari kata itu dan suka berbicara, yaitu maksudnya inti itu kepada semua anak-anak, itu kepada semua murid-murid. Kamu akan merasa tidak mempunyai tekanan. Anakku ya, yaitu sepertinya tertuju pada setiap orang berbicara. Jadi setiap orang itu merasa kata-kata itu tertuju kepada saya. Yaitu satu orang ini namanya hikmat ya. Di sini di pasal 1, pasal 5, pasal 7 dan 8 telah membicarakan dia. Yaitu itu hotma. Ini hikmat ini bukan satu pemikiran yang ada di otak kita begini, yaitu cara karakter perilaku orang itu mempunyai hikmat. Dia mempunyai perilaku karakternya. Kamu bagaimana
bisa tahu karena dia mengasihi saya dan saya mengasihinya, dan dia mencari saya dan akan berjumpa. Dan perkataan ini juga Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Pasal Yohanes pasal ayat 11 ayat 12, siapa yang mengikuti semua perintah Bapakku, saya mengasihinya dan juga akan menyatakan kepada mereka. Jadi hikmat ini bukan satu pemikiran, itu satu perilaku karakter manusia. Jadi manusia sama seperti manusia bisa ada aktivitas, jadi ada hubungan dengan kita. Jadi mengundang kita masuk di dalam hubungan ini. Jadi kita merenungkan Roh Kudus, dia bukan satu kekuatan, yaitu penyembuhan, perlepasan. Jadi satu karakternya, perilakunya, yaitu ada Tuhan, Rohnya Tuhan Tritunggal. Dia mengasihi kita dan juga ingin kita mengenalnya dan mengasihinya. Dan juga sama dia ada hubungan yang erat, yang nyata, bukan hanya melihat satu kekuatannya, itu satu kasih karunia. Yaitu Tuhan yang nyata, ada bentuk, yaitu Tuhan yang ini, dan ingin ada satu hubungan yang erat dengan kita. Yesus ingin supaya kita mengasihinya seperti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Pasal 6 dan 7 kita sudah melihat bagaimana orang yang jahat yang tidak baik ya. Dan sini dikatakan Tuhan tidak suka. Ada 6 hal dan paling Tuhan tidak suka yang ketujuh. Orang yang jahat ini, dia Tuhan yang sangat benci, tidak suka. Hatinya pun Tuhan membenci. Dan ini ada 7 macam perkara, dan kita bisa orang yang pintar ya, orang sana jenius. Yaitu matanya bisa memberikan satu berita untuk kita. Dan seperti itu matanya selalu kedip-kedip. Mata, bibirnya, tangannya, kakinya juga bekerja. Juga ada satu kode rahasia gitu. Saya mempunyai satu contoh, itu satu contoh begini ya. Jadi maksudnya itu sekolah masuk di dalam kelas sampai waktu kita mesti kabur gitu dari sekolah ya. Banyak ini contoh caranya, dan kakinya juga ada gerakan. Kenapa dengan cara begini memberitakan berita ini? Semuanya adalah satu kode. Tidak kita bisa langsung ngomong langsung ya, ini ya, memberitakan ini, kita beritakan anak yang sangat ini pintar jenis ya. Ya gitu ada lagi perempuan Sundal ya. Dia banyak namanya, ada perempuan Sundal, ada perempuan penjajah cinta, dan juga istri orang, dan mulutnya penuh dengan madu, dan bibirnya dengan licin berminyak gitu. Dan sangat dengan kulit matanya pun juga bisa menggoda orang. Dan sini kita hari ini melihat karakter manusia yang kedua, yaitu wanita yang penuh hikmat. Dan kita lihat PPT yang lain ya. Dan ayah selalu menasihati anaknya, mesti mendengar semua nasihat orang ayahnya. Dan Lady Vista ini berkata, semua orang saya memohon padamu, berbicaralah kepada setiap orang. Dan semua yang perlu dibicarakan, dia terbuka untuk berbicara. Dan nyata dengan suara keras berbicara. Dan semua dengan
dengan kode, dengan cara segala ini semua ini, yaitu dengan kata-kata ini, dengan kata-kata dia dengan matanya untuk memberitakan Tuhan, dan juga jari dan tangan untuk menunjukkan suatu kata. Dan orang yang keempat ada itu untuk menggoda, ya, menggoda orang dengan kecantikannya. Orang tua kita, Bapak kita mengajak kita supaya kita jangan tergoda dengan kecantikannya. Dan semua Amsal ini semua memberitakan semua beritanya ini. Dan kita bertanya pada diri kita sendiri, kalian senang mendengar perkataan yang mana? Ya, anak yang tidak baik, ya, yang nakal, ya, senang mendengar kata-kata ini, kayaknya baik, dan juga baik untuk bermain, senang, ya. Dan banyak kecantikan ingin dengan sembunyi-sembunyi mereka kecantikan, ya. Jadi di sini dalam hati nurani kita satu kaitan untuk godaan untuk kita, dan kita melihat itu semua godaan ini, dan mereka melakukan satu pekerjaan yang mereka tidak suka. Itu godaan ini yang menggoda kamu, semua kamu yang ini melakukan semua yang kamu kerjakan, ini dan ini. Jadi dengan sepenuh hati melakukannya. Tetapi di dalam rancangan Tuhan, di dalam dunia Tuhan, ada dua suara yang mesti kita perhatikan, yaitu suara ayah kita, yaitu yang satu lagi suara hikmat. Dia seru-seru memanggil kita supaya kita dengan sepenuh hati untuk memperhatikannya. Jadi hari ini kita berharap di dalam posisi ini kita terhadap ke hikmat, kita lebih memahami, lebih memperhatikan. Dan kita masuk ke yang lagi, hikmat dia bersuara, memanggil dengan suara keras. Jikalau kita tidak menutup telinga kita, ya, pemikiran kita tidak bengkok, ya. Dan perkataan ini sangat jelas, sangat jelas. Pinta tidak bersuara. Panggilan ini dengan kata-kata itu dengan perkataan kosakata dari wanita. Ya, ini panggilan yang himbauan yang penuh hikmat. Dan dia setiap saat di perempatan jalan memohon. Jadi artinya kamu tidak usah mencari hikmat. Sebenarnya hikmat sepertinya kita sulit untuk mencari hikmat. Tetapi sebenarnya hikmat itu ada di samping kita dan selalu ada di tempat yang terbuka. Yang lihat di tempat orang yang banyak, kita bisa melihatnya. Di saat kita mengambil keputusan juga dia ada di sini. Tetapi bagaimana kita bersediakan mendengarnya. Dan jikalau orang yang bersedia di perkataan ini, ya, bisa didengar, yaitu di pintu-pintu gerbang, di atas pintu gerbang, dan dia bisa mendengarnya. Jadi bukan satu rahasia, ya, kita mesti mempunyai cara bagaimana kita merhati baru kita bisa mendengarnya. Yaitu di tempat kota-kota besar, di jalan keluar masuk itu kita bisa mendengar. Jadi hikmat ini berkata kepada setiap orang, saya memohon memanggil pada kamu mendengarkan firman saya. Bagaimana kita merenungkan kembali ini, bagaimana terhadap hikmat kita memahami. Setiap kita memilih bagaimana hikmat ini bicara pada saya di saat saya mengambil keputusan. Dan hikmat ini, ini satu perumpamaan dari Pastor Hokit, ya, tentang kita terhadap bagaimana terhadap hikmat, ya, apa nasihat orang itu. Dan bagaimana ini adalah pengalaman kita. Jadi dulu kita tidak pernah memperhatikan. Jadi hikmat ini keluar masuk di dalam kehidupan kita.
Dan supaya kita lebih waspada, lebih berawas ya kalau Dia ada di kita dan berbicara kepada kita. Di saya membeli Amsal pasal berapa panggilan untuk berfirman dan mempunyai berkat untuk kita. Dan dia dengan suara keras memanggil setiap orang. Dan jika kita berhasil lebih besar harganya daripada emas, melebihi pengajian dari emas. Ayat 1-5. Dan di sini dikatakan bagaimana di hikmat di mana dia berdiri dan di mana dia dengan suara keras dan berbicara. Ayat 6-11 menerima pengajarannya. Dan kita melihat ini. Dan kita lebih teliti masuk di dalam ayat 6-11. Kenapa kita mesti mendengar perkataan hikmat? Karena hikmat ini berkata, suaraku suara yang sangat baik, yang sangat sempurna. Dan bagaimana kamu mengambil keputusan, bagaimana mengambil keputusan ini? Apakah kamu merasa kata-kata yang penuh hikmat ini adalah suatu kata-kata yang penuh indah? Dan sesudah kamu mendengar, kamu sepertinya ingin mengikuti dan berharap ingin mengikuti. Ini bukan pengalaman kita sendiri. Kamu di dalam hati kita banyak yang bergejolak. Dan ini yang paling gampang dan sangat cantik, perkataan yang sangat bagus ini kita tidak bisa menerimanya. Jadi kenapa kita mesti menerima hikmat ini? Seraya hikmat ini berbicara kepada kita. Dan kita juga mesti mengenal diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita sendiri banyak rumput-rumput yang perlu kita bersihkan. Karena rumput-rumput ini menutupi mutiara yang cantik ini. Dan hikmat ini berkata, perkataan-kata ini bukan satu perkataan yang tidak baik ya, tapi perkataan yang lurus. Tapi karena kita biasa berpikir, karena pikiran kita yang bengkok. Tapi jika kamu orang yang sangat takut, kamu masih banyak kamu berpikir. Jadi di saat orang itu berbicara begini, dia maksudnya apa dengan kata-kata ini? Terhadap saya tidak bagus atau tidak suka sama saya, apa menyerang saya dengan kata-katanya. Dan saya mesti menjaga berawas-awas, dan saya mesti menyerang kembali. Sebenarnya perkataan Roh Kudus sangat gampang ya. Tapi karena biasa dengan pemikiran kita yang bengkok ya, jadi maka kita sangat sulit untuk menerima. Karena suara Roh Kudus hanya sekata, dua kata, sebenarnya tidak banyak berbicara. Jika kita terus tidak mendengar, dan apa yang dikatakan hanya satu kata, kamu menerima perkataan itu, dia akan berkata lagi. Jika perkataan satu dari Roh Kudus kita tidak mau mendengar, maaf, tidak ada perkataan yang kedua dan ketiga. Dan tidak usah berbicara banyak. Yang pertama, langkah pertama kamu tidak bisa berjalan keluar. Jadi Roh Kudus tahu kita tidak bisa berjalan ke langkah kedua dan ketiga. Jadi tidak usah terus banyak berbicara. Dari sini dikatakan satu kata dan satu kata. Jikalau kita bisa mendengar suara yang pertama, maka akan bisa mendengar suara kedua. Kita memohon Roh Kudus membantu kita. Kita mendengar suara Roh Kudus satu kata dan kita menjawab. Ini pengalaman saya. Karena saya itu pemikiran yang sangat rumit. Dan saya bukan orang termasuk yang sangat takut. Jadi sini dalam pengajaran saya mengajar, jadi pemikiran saya sangat rumit. Dan di saat saya belajar mendengar suara Roh Kudus, dan ada 3 kali orang berbicara pada saya, berbicara sama-sama satu kata ini, letakkan tas sekolah kamu, jangan mengandalkan kepintaran kamu. Jadi dengan begini saya baru bisa langsung mendengar suara Roh Kudus. Minggu ini Tuhan berbicara apa kepadamu? Pagi ini sampai sekarang Roh Kudus berbicara apa kepadamu? Kata yang pertama itu apa?
kata-kata yang sangat baik itu apa? Dan saya kasih kalian untuk berteduh diam sebentar untuk merenungkan Roh Kudus berbicara apa kepada kalian. Dan saya melihat ada orang mengangguk kepala. Saya tahu kalian mendengar, dan kita terusin yang lainnya. Yang tadi ini, dan naik ke atas ya. Ini wanita penuh hikmat ini menghimbau kita mendengar ajarannya. Dan karena pengajar ini lebih berharga daripada emas. Kenapa dia bicara begitu? Karena kita ingin serahkan dengan uang. Karena kita tidak ada kedamaian, maksudnya ketentraman ya. Kalau kita ada uang, kita baru berasa menghidup nyaman. Tapi Roh Kudus berkata, ini aku bisa memberikan pada kamu. Ini bukan tujuannya, intinya. Tujuannya ada saya. Kamu dapat mencari saya, engkau sudah mendapatkan semuanya. Dan semua harta yang Tuhan berikan pada kita. Bukannya dengan penuh dengan perlu, maksudnya keringat untuk mendapatkan ini, baru mendapatkan uang ya. Jadi dengan begini hati kita akan sangat lelah naik terus, dan kita melihat indeks Hong Kong ya, maksudnya saham indeks Hong Kong yang naik itu ini kita, tetapi kita mesti mengikuti Roh Kudus. Tetapi ada orang takut ya, rasa tubuhnya ada rasa ini dan selalu pergi mencari lihat dokter. Dan Roh Kudus berkata, engkau datang mencari saya. Saya ingin membuat hatimu tentram, membuat kamu tuh relax. Apa tuh kamu bisa tentram. Semua sebenarnya penyakit itu bukan suatu penyakit. Jadi kamu tidak usah pergi lihat dokter terus ya. Jadi kamu berarti sudah menyimpan emas. Jadi air 11 lebih berharga daripada permata. Apapun yang menginginkan orang yang menjamainya. Apa yang kita inginkan itu apa? Yaitu satu barang itu yang kita 1, 2, dan 3. Yang pertama itu apa? Jadi Roh Kudus berkata tuh, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menjamainya. Kamu merasa yang pendampingmu sangat kamu mengasihi, sangat menyukainya, tapi banyak yang membuat kamu kecewa ya. Jadi jangan menyamainya. Jadi bagi orang yang hidup sendiri dan ingin cepat menikah, tapi kamu juga tahu banyak orang yang susah menikah, ingin bercerai ya. Jadi jangan menyamai dengan hikmat. Ada ini mendapat lotret undian pertama ya. Sudah mendapat undian pertama dari hati Yesus, sudah mendapatkan undian pertama, dan takut kehidupan kita juga tidak baik, maksudnya tidak panjang. Dan hikmat ini berbicara kepada kita juga saling membanding-bandingkan. Tapi yang dimaksud, apa yang ingin dikatakan oleh hikmat, dengan sepenuh hati mencari saya dan mengenal saya akan memberikan yang terbaik untukmu. Kenapa? Bagaimana dia berbicara dengan begini? Kita masuk yang ke tema yang kedua. Hikmat adalah kecerdasan dan mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang ini yang pertama dikatakan itu keadilan. Ayat 17 dan 21 menerima hikmat. Ayat 12 ini dia berkata begini. Kita masuk ke pasal 12 ya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Yaitu tinggal bersama-sama itu. Yaitu hikmat ditinggal dengan kebijaksanaan. Di mana kamu tinggal dengan hikmat dan kamu akan mengetahui kebijaksanaan. Kamu akan waspada mengambil keputusan dan berpikir. Jangan mengandalkan kepintaran sendiri.
Kamu ada hikmah dan kamu ada kecerdasan. Jangan tergesa-gesa. Jangan merasa sendiri sangat benar, dan kita terus mencari pengertian dan pengetahuan. Sebab hikmah akan membawa sekelompok teman datang. Dan sini ada 3. Paling sedikit ada 3. Dia perintah, kecerdasan, kebiasaan, dan kita melakukan setiap hal ada tuh, maksudnya perencana bukannya langsung untuk mendapatkannya. Kita melihat Ratu Esther ya, dan saya merasa dia 3 hari berpuasa, dia banyak berpikir bagaimana datang di hadapan raja, makan jam pertama, raja menanya pada dia tidak berbicara apa-apa, dan Esther berkata, makan lagi perjamuan kedua baru saya akan bicarakan. Dan kita juga bukannya langsung pertama makan tuh langsung berbicara, dan juga ada waktunya Tuhan yang untuk hal ini terjadi. Sesudah makan perjamuan pertama, itu raja Herosi itu belum bisa belum bisa tidur ya. Dan sesudah dia tidak bisa tidur, dan sida-sida itu membacakan riwayat ini. Dan di sini kita membutuhkan hikmatnya Tuhan. Dan kita tahu Esther tidak berjalan sendiri, dan dia berdoa memohon Tuhan turun tangan. Dan ini ada kebetulan dan pas yang hal ini yang terjadi. Dan saya ingin kalian juga, dan terhadap saya sendiri juga, waktu bukan di dalam kendali kita. Kamu bisa menulis di buku harian kamu, dalam 1 minggu kamu melakukan banyak hal. Ini ada bagaimana ya kita mengatur pekerjaan kita sehari, tetapi kita tidak bisa mengatur bagaimana hal itu bisa terjadi dan kebetulan. Dan sini hari kita mesti memuji Tuhan. Dan hikmat berkata, saya membawa ketiga teman ini. Ayat 13. Itu yang ini ya, bukan teman saya, yaitu ketakutan, kebencian, kejahatan, kesombongan, kecongkakan. Tapi itu dengan kata-kata tipu muslihat. Tapi banyak orang senang berkata tipu-tipu muslihat, dan kita mesti tahu ini bukan teman kita. Tapi kadang ada orang demen di belakang orang berbicara orang ya, dan untuk menyenangkan kita. Dan kamu mesti berkata ini bukan teman saya. Ayat 15 dan ayat 16, yaitu dikatakan pemerintah, raja ya, pembesar, dan juga pembesar berkuasa, dan juga pangeran, dan juga hakim di bumi. Dan hikmat ini berkata, saya yang berkuasa. Di ayat 15 itu di bawahnya ya. Kenapa mereka berkuasa? Karena aku pembesar menetapkan keadilan, yaitu yang menetapkan keadilan, yaitu menetapkan keadilan, yaitu menentukan keadilan itu apa. Dan kita tahu apa itu keadilan. Dan kadang kita merasa kita melakukan perkara ini terhadap setiap orang sang adil tentang masa itu, tentang pensiun ya, tentang gaji untuk wanita. Dan pas kita mengambil satu peraturan baru, banyak ya demo dan pemberontakan. Apakah ini satu keadilan? Kenapa bisa membuat reaksi yang sangat besar ini? Tapi kita mesti mencari hikmah dan peraturannya, besar kekuasaan, dan membuat supaya masyarakat bisa hidup tentram.
ini mengambil keputusan penetapan kosakata ini pasal ke-8 ini dijelaskan dengan 3 kali dengan menentukan peraturan, menentukan jadi keadilan, peraturan keadilan. Hikmat berkata mesti mengandalkan saya. Ini perkataan ini terhadap setiap penghakim dan juga raja berbicara. Kamu merasa kamu mempunyai kekuasaan, jabatan dan kamu sendiri melakukan sendiri atau satu peraturan dan perundang-undangan, maka pemasyarakat ini akan kacau ya. Karena mereka dan juga mereka tidak bisa berkuasa terus ya. Dan juga pernah di Jerman ya, itu satu kekacauan itu raja itu dipancung kepalanya dan di masyarakat terhadap setiap orang untuk melihatnya. Sebenarnya di Jerman itu suatu gereja Katolik ya sangat besar, tapi sayangnya sampai jatuh kepercayaan ini, keagama ini, karena dia tidak memuji Tuhan. Maka membuat banyak kekacauan. Nanti lain kali kalau kita baru membicarakan Prancis ayat 17 sampai 21. Tapi di sini melihat mengasihi saya, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Ayat 21. Supaya aku wariskan harta kepada yang mengasihi aku. Sebenarnya hikmat bukan supaya kita untuk meneliti. Tapi kita mendengar, ada hikmat apa ya? Bukannya mendengar dan berkata. Hikmat ini ada hubungan yang benar kepada kita. Maka dia memohon kepada kita mengasihi hikmat supaya hikmat ini mengasihi kamu, supaya hikmat ini menjadi pendamping kamu. Kamu mencintainya, kamu mengenalnya, kamu datang untuk mencarinya, dan dia akan berbicara kepada kita. Mengasihi aku akan bertekun untuk mencari aku, mendapatkan daku. Karena kita mempunyai pendoma dalam gereja 61, Tuhan manusia baru bumi. Kita memuji Tuhan. Menghormati dan juga melakukan satu hubungan yang baik dengan sesama. Dan juga bumi berkarya untuk kita. Jangan menaruh pekerjaan di taruhan pertama. Dan juga menghormati pendamping kita. Banyak ada saudara yang kerja di rumah ya. Dan ini kerja di rumah, orang lain tidak usah datang untuk mengganggu. Tak makan siang. Itu di dalam pemikiran pekerjaan. Dan seperti Tuhan juga sangat jauh. Dan saya merasa sudah orang untuk mempengaruhi kehidupan kita. Dulu saya menulis buku atau pengajian ya. Saya sangat tidak suka berbicara dengan istri saya. Pemikiran saya suka ini terputus ya, pemikiran saya, dan tidak bisa berbalik. Tapi semoga karakternya Tuhan, memuliakan Tuhan, mengasihi sesama. Baru sampai di bumi, jangan menaruh pekerjaan kita sampai di depan manusia. Dan karena waktu, saya masuk ke bagian ketiga. Dan ini hikmat ini adalah karakternya, sifatnya Tuhan, dan Dia yang menciptakan langit dan bumi. Yang pertama itu tentang karakternya pekerjaan Tuhan, dan gitu bagaimana menentukan dan untuk menciptakan langit dan bumi dan cakrawala itu ada maksudnya bagian-bagiannya ya.
dan juga semua horizontal dan semua pun yang tentang lingkaran bulat ini sudah digambarkan, tidak bisa melewati kenyataan. Tidak ada sehari pun matahari tidak keluar dan tidak tuh, dan ini semua menyalahgunakan semua karakter penciptaan dari Tuhan, kecuali dosa kita membuat dunia ini membenci. Ayat 29, ketika ia menentukan batas kepada laut ini, ya, jika kita penuh dengan mata, kita melihat wanita penuh hikmat ini berdiri di atas bumi ini. Kita melihat ada 7 tair, ya. Di bawah bumi ini ada 7 tair timbangan beratnya, ya. Tapi karena bisa dengan pondasi yang kuat, karena ada 7 pondasi ini. Jadi pondasi bumi ini, bagaimana Tuhan mengambil satu keputusan. Jadi wanita penuh hikmat ini juga ikut di dalam keadaan ini, dan kita lihat juga yang bawah. Dan kita mengambil keputusan ini dalam bumi ini, pondasinya, yaitu membuat satu peraturan, ya. Ini semua datang dari hikmat. Dan kamu berani berkata, saya mengasihi, jangan mengejar yang ada di depan mata kita. Semua ini akan berlalu. Dan apa yang tidak bisa berlalu, yaitu semua yang tidak bisa lewat itu, yaitu air bahaya besar ini tidak bisa melebihinya. Dan ini ya cara hikmat bekerja. Jadi raja juga mengandalkan saya untuk membuat satu keadilan. Jadi jangan kita mengejar apa yang akan berlalu di dalam mata kita, yaitu kita mengejar hikmat. Dia adalah satu perusahaan Tuhan. Ayat 30, di saat Tuhan melakukan semua ini, dan saya itu senang di dalamnya. Saya ada perancangnya, dan saya adalah perancangnya, dan saya adalah yang mengambil keputusan dalam. Dan hikmat ini berkata, aku selalu senantiasa bermain-main kepadanya. Hikmat mempunyai satu jati diri. Dan kita juga melihat ini Tuhan yang Tritunggal. Dan kita tahu Yesus bukan perempuan, adalah laki-laki. Dan menjadi manusia itu juga ada dikatakan dari manusia. Sebab hikmat adalah wanita. Dan dia sebenarnya siapa? Kenapa dia berani mengundang kita mengasihi seperti dia mengasihi kita? Dan saya membaca terus dan saya merasa dia adalah Roh Kudus. Dan ini di ayat 30 di sini katakan terus di hadapan Tuhan terus bergerak. Dan seperti air mengalir dan penuhi dengan kekuatan, dia tidak akan berhenti. Dan terus dengan kehidupan, ini diberikan pada kita keadilan, kebenaran diberikan kepada setiap orang. Ayat 31, aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Dia sangat lemah. Dan sebenarnya seluruh dunia ini sangat lemah. Di bawah ini ada dia bukan satu angin. Jadi di seluruh dunia banyak keadaan
angin timur itu ya. Dan kita di dalam banyak kehidupan laut ya. Roh Kudus di sini tengah-tengah kita bekerja, dia beraktivitas dan dia berkuasa tentang semua bumi, dan dia berkuasa atas kebenaran dan keadilan. Dan saya itu ayat 32 sampai 36. Dan sekali memohon kita mesti mendengarnya. Ayat 34. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Dan perkataan ini saya sangat ada rasa saya menjadi pemimpin gereja, sekolah Alkitab ya, dan tentang keuangan praktikal ya, yang saya khawatirkan, yang saya dan kita di situ ada 10 orang yang itu profesor ya, dan kita memberikan gaji berapa, dan juga staf menengah, juga staf yang lebih rendah, dan tiap bulan mesti gajian. Dan Tuhan suatu hari berbicara kepada saya, kamu baik-baik berdiri depan pintu saya. Dia hari menunggu saya, menunggu saya memberkati kamu. Pernahkah kamu menunggu Roh Kudus dengan begini? Ya pasti Romeo menunggu Juliet ya. Romeo nunggu di bawah dan Juliet berdiri di atas. Dan setiap hari menunggu perjumpaan ini. Dan saya merasa di sini Roh Kudus hari ini menunggu, berbicara dengan kita. Yang menunggu ini dengan kasih-Mu, cinta-Mu menunggu saya. Dia ada hubungan yang jerat dengan ini, dan akan memberkati kehidupan kamu. Kamu semua di dalamnya tidak ada satupun kekurangan. Mari kita bersama kita memuji Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat. Haleluya.
Tuhan, Engkau perisai kami. Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu. Engkau menjadi Tuhan kami. Tuhan, kami memuji-Mu, kami berterima kasih Tuhan, Engkau dari dulu sampai selamanya Tuhan, Engkau menciptakan langit dan bumi. Tuhan, kami memuji-Mu dan berbicara pada kami, Engkau sudah menciptakan bumi ini dan dengan firman-Mu, dengan nyatakan dan ketentuan, dan sampai menciptakan bumi ini, dunia ini, dan dengan firman ini menentukan firman ini berikan pada kami. Tuhan, kami memuji-Mu, kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih kamu bicara pada kami hari ini. Kamu sederhana hikmat-Mu diberikan pada tengah-tengah kami. Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan, Engkau berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kamu bersedia dan setiap hari yang memberikan hikmat-Mu menjadi perlindungan kami. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji hikmat-Mu dan memuji kasih-Mu. Tuhan, kami memuji ciptaan-Mu. Kami sambil datang di hadapan-Mu dan berbicara, Tuhan, kami sangat membutuhkan hikmat dalam kehidupan kami ini menghadapi kesulitan. Tuhan, kami jalan depan kami dan kami banyak hubungan. Tuhan, dalam pekerjaan kami ini kami tidak bisa menyelesaikan permasalahan kami. Dan kami, Tuhan, kami berkata padamu, kami membutuhkan hikmat-Mu. Dan juga bukan hanya hikmat-Mu penuhi kami, tapi pagi ini kami sangat dipenuhi. Kami membutuhkan hikmat ini. Tapi Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, kami banyak ilalang, kami banyak tidak mendengar. Kami mempunyai banyak kesombongan kami, keangkuhan kami. Kadang hikmat berbicara pada kita tidak suka mendengar. Saudara-saudara semua, mari kita memohon pada Tuhan, memohon Tuhan menyertai kita, hilangkan semua banyak ilalang yang tidak dengar, banyak ketakutan kita, belenggu kita, banyak kita tentang ketidakpercayaan kita mengandalkan pengalaman kita. Di saat Roh Kudus berbicara kepada kita, kita berkata tidak mungkin. Bila kita bersama, kita membuka mulut kita memohon Roh Kudus menghilangkan semua ilalang, semua kekacauan, tidak kesombongan kami, ketakutan kami. Kita mengaku di hadapan
Tuhan kita banyak kekurangan kita tidak mendengar. Mohon Tuhan membantu kita. Tuhan, Engkau bantu kami. Entah Tuhan bantu kami itu menghilangkan semua belenggu dari ilalang ini di hati kita, punya satu kesombongan. Tapi kita berkata kita mencari Tuhan, tapi mencari kepintaran kita sendiri. Tuhan, kami sombong, kami tidak pernah mengenal Engkau Tuhan adalah Tuhan kami. Tuhan adalah Tuhan kami hanya disebut dalam mulut kami ini, tapi untuk bantu kami itu menghilangkan kekacauan kami ya di dalam pemikiran kita ini, dan di dalam kami banyak yang tidak ini. Kadang kita tidak tahu kekurangan kami. Tuhan, mohon Engkau ambil semua rumput ilalang ini dalam hati kami. Kami dengan sepenuh hati mengikutimu, tertuju di dalam dirimu. Tuhan, kami kadang di dalam hati kami banyak berpikir dan merasa semua ada suaramu. Ini ada suara kita sendiri. Kita tidak pernah mendengar suara Roh Kudus. Tapi Tuhan, hilangkan semua rumput ilalang kami. Tuhan, bantu kami. Aku 需要你，唯独给你，没时间，我需要生命之力量。Hikmat di perempatan jalan depan pintu dan berbicara dengan suara keras. Semua orang, saya memohon kepadamu, semua orang, kamu mendengarkan, hatimu mesti memahami. Saudara-saudara semua, hikmat memanggil kita, berbicara kepada kita, dan saat ini kita mendengar Roh Kudus berbicara apa dengan kita. Roh Kudus, di saat ini kami memohon padamu, masuk di dalam hati kami. Di dalam kami ini, Roh Kudus ini memohon Engkau membimbing kami dan berbicara pada kami. Memohon Tuhan membuka telinga kami supaya kita mendengar suara Tuhan, menghilangkan semua dalam hati kita yang membelenggu kita menghalangi kita mendengar suara Tuhan. Tuhan, kami depan pintu, kami memohon menunggumu. Dan Roh Kudus ini hadir di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kita orang dan bisa mendengar setiap perkataan dari Tuhan.
Yang mengasihi saya juga mengasihinya. Orang yang mendengarkan dia akan melihatnya. Roh Kudus, saya mengasihimu. Roh Kudus, kami mencarimu. Di dalam kehidupan kami banyak permasalahan yang belenggu kami. Kami benar-benar mencarimu dan mengasihimu. Roh Kudus, memohon bantu kami, bukan hanya kami saat ini, bukan hanya mendengarkan suaramu. Roh Kudus, bantu kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bangun pagi-pagi kami mendengar suaramu, mencarimu, mengasihimu. Sekali kami hari-hari ini melakukan perkara ini, kami mendengar suaramu, mengasihimu, mencarimu. Kami suruh makan siang, makan malam, dan aktivitas dengan keluarga ini kami mendengar suaramu dan mengasihimu dan mencarimu. Roh Kudus, kami selalu setiap saat, setiap menit kami membutuhkanmu, kami mengasihimu dan mencarimu. Roh Kudus, Engkau berkata di saat kami mencarimu dan kami melihat, kami mengasihimu, kamu mengasihi kami. Roh Kudus, membantu kami supaya kami terus aktivitas dengan terus dan dengan waktu yang banyak untuk mendekatkan diri padamu. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara semua, mari kita bangkit berdiri. Hikmat kami membutuhkanmu. Di dalam roh ini terhubung denganmu. Hikmat kami membutuhkanmu, kami mengasihimu. Roh Kudus, Engkau urapi roh kami, dan penyertaan-Mu hilangkan semua perkataan dari kuasa kegelapan kami. Kita sepertinya tidak bisa mendengar suara Tuhan, dan mesti orang lain untuk mendoakan kami, tapi hubungan kita dengan Tuhan sangat jauh. Roh Kudus, Engkau mengurapi saudara kami semua ini. Berikanlah roh kami, roh hikmat ada di dalam kami. Di saat Tuhan menciptakan bumi ini, hikmat ini buat dengan fondasi hikmat ini. Engkau di dalam kami, Tuhan, kami di hadapan-Mu memohon hikmat-Mu penuhi kami, bimbing kami. Ini yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, karakter yang kami ini Engkau yang berikan dalam ini. Di dalam kami ini, Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Roh hikmat kami membutuhkan-Mu. Kami berjalan di jalan ini, Kamu membimbing kami dan Engkau membantu kami. Roh Kudus ingin terus membimbing kami dan membantu kami. Kami pasti mendengarkan suara-Mu. Saudara semua, kita angkat tangan kita ini, kita dalam perbinta kita dengan pengajaran sekolah kita, dan bisa menjadi suatu tentang keadilan
dan aja semua dalam penghakiman, semua saya yang berkuasa yang saya kendalikan. Dan kita doa untuk dalam dunia ini, dan peraturan dari Hong Kong, dari Cina sampai seluruh dunia ini, hikmat ini masuk di dalam setiap hakim yang menghakimi. Dan kita masuk di dalam pengajaran sekolah ya, pengajaran guru-guru ini, yang ini masuk ini dalam ini hikmat ini. Engkau dengan bebas bekerja, engkau bimbing kami mengambil keputusan. Kita mencari tempat sekolah dan mencari orang untuk membantu. Dan hikmat ini membantu dipenuhi kita. Roh hikmat diberikan dalam itu sekolah, dari peraturan dari pemerintah. Dan saya memohon pada Tuhan, hikmat ini masuk ini dalam dunia ini, masuk di dalam tengah-tengah kita. Siri dalam papa di. Terus itu dengan hikmat itu diganti dengan mengambil keadilan, dan pengadilan itu mengajikan pengajian ini. Hikmat berkuasa, Tuhan membantu kami kita masuk ini, yang berkuasa ini bantu kami mengandalkan kamu. Hikmat ini berkuasa bisa menjadi keadilan. Tuhan bantu kami, supaya kami mengenalmu, bagaimana bisa hikmat dan keadilan, membantu suatu pemerintah yang berkuasa, kasih dan pengampunan. Tuhan kami terima kasih, dan kami memuliakanmu. Kami di seluruh bumi ini dan semua kerajaan kami, permintaan kami itu yang ada datang hadapan Anda, memujimu dan memuliakan namamu. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang nyata. Tuhan, kerajaanmu sampai dahulu, sampai selama-lamanya. Saya memohon kalian pejamkan mata kalian, taruh tangan kalian di dada kalian. Roh Kudus yang saya kasihi, Engkau adalah hikmat. Kami sangat merindukanmu, berharap hilangkan semua suara hati kami. Tuhan, diri kami atau telinga yang dengar-dengaran dan mengikuti dan taat dalam kehidupanmu. Tuhan, Engkau mati karena hubungan. Engkau berharap kami setiap orang ada hubungan yang baik. Tapi Tuhan, dalam hati kami banyak lumpur ilalang, banyak kesombongan kami, banyak ketidakpercayaan diri kami. Kami melihat adalah luka hati kami sendiri. Tapi Tuhan, kami hari ini dalam hati kami memperbarui satu pekerjaan, melakukan satu hubungan yang baik, tapi hubungan suami istri dan dengan otoritas. Dan kami mendengar bimbingan Roh Kudus. Tuhan, Engkau berbicara dengan hati nurani kami. Dan kami sebagai Tuhan mewakili Tuhan. Tuhan bantu kami untuk mendengar Engkau, meletakkan semua yang membelenggu kami, meletakkan semua suara dunia ini, meninggalkan saham indeks, meletakkan perekonomian, meletakkan semua
dosa yang membelenggu kami, Roh Kudus kami bersedia mengikutimu. Tuhan bantu kami, membantu hati kami ini dipenuhi dengan yang darimu, yaitu dari hikmat yang darimu. Karunia, lemah lembut dan penuh kasih, penuh kepercayaan diri, dan lebih banyak lagi mengikuti Engkau, taat, sukacita, damai. Karena Roh Kudus ada Tuhan yang saya kasihi, berkuasa atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati setiap saudara-saudara semua. Engkau mendengar pengajaran, engkau mendapatkan hikmat. Di saat engkau mendengar bimbingan Roh Kudus dan mengikuti firman Tuhan dan memegang pada kebenaran firman Tuhan, engkau diberkati. Saya mendengar Tuhan setiap hari di dalam Tuhan, berharap di dalam rumah Tuhan dan menunggu kasih karunia Tuhan. Setiap orang mendapatkan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, hatimu yang dipenuhi dengan kasihnya Tuhan, dipenuhi lebih di dalammu, di depanmu, di dalam kehidupanmu, di dalam kekudusan Roh Kudus yang dibakar, supaya kamu lebih sukacita, penuh percaya diri, mengikuti